Dasar babi gendut sialan. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dan membuatmu merasakan kesakitan dan mengirimmu ke kematian. Mereka sangat marah karena selama ini mereka disegel di dunia itu. Berapa lama mereka dipenjara di alam Siksi Ukian-kun oleh Buddha itu. Tapi ketiganya berpencar saat ini, mengejar Taiksu dengan kecepatan penuh dan menghalangi mereka untukku. Jiami berteriak blokir, dan para prajurit Taiksu segera memblokir ketiga pria yang mengejar itu seperti air pasang. Tapi para prajurit Taiksu ini terhanyut dalam sekejap. Jiami meremehkan kebencian di antara ketiganya, dan bahkan lebih kejam dari Tianwu. Si pengganggu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah dia sudah membayangkan bagaimana rasanya menggigit hingga berkeping-keping. Dia telah menunggu hari ini. Akhirnya sampai di sini, aku harus memakannya apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa menyimpannya sendiri. Aku akan memakan kepalanya. Beruang putih itu berteriak dengan kilat di sekujur tubuhnya, aku ingin makan juga, lalu aku akan memakan jantungnya. Raja Iblis Api Hitam tidak berniat melepaskannya. Ketiganya awalnya ada di antara mereka, dan mereka sering bertengkar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah dari musuh menjadi teman. Lagi pula, di dunia Yiksi Ukian-kun di Jiami, akan lebih sepi jika kedua belah pihak kalah dalam pertarungan, atau jika dua dari mereka terbunuh. Anda akan sendiri di penjara, saya telah keluar dari penjara Anda, kami datang untuk membunuhmu. Sang Buddha melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan mundur dengan ketakutan. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, ayah, kakek pasti akan memakanmu hari ini, meskipun bukan kamu, dia adalah Buddha pemalas sepertimu. Seorang pria dengan wajah manusia dan hati binatang. Kamu kentut. Sang Buddha memiliki niat baik, tetapi kalian monster yang berkeliling memakan orang dan meminum darah hanyalah monster, dan Anda mengkritik saya setidaknya saya belum pernah memakan orang. Jiami Buddha meludah dengan marah dan berkata, kamu belum pernah makan manusia, tapi kamu sudah minum obat. Apa bedanya aku memakan ras manusiamu dan kamu memakan ras iblis kami? Kamu masih gemuk sekali. Aku tidak akan membiarkanmu hari ini, jadi jangan lari lagi. Beruang putih meledakkannya dengan listrik, tapi Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli dengan teknik hujan yang mengubah awan yang mereka warisi dari cuaca dan hujan yang tidak dapat dikendalikan oleh langit jika dia menggunakannya lebih sering. Kemampuan serangan dari skill bertarung ini bersifat sekunder, namun dikombinasikan dengan hujan yang memiliki aturan. Membasahi musuh akan sangat mengurangi kekuatan musuh dan melemahkan kekuatan tempurnya. Xiaoyan merasa banyak prajurit Taiksu di tengah hujan yang sangat terpengaruh. Karena itulah dia bisa langsung dibubarkan oleh ketiga iblis pengganggu itu. Hanya saja Xiaoyan tidak memiliki kekuatan keajaiban langit seperti Tianwu, dan dia tidak bisa menciptakan hujan dari udara tipis dan menggunakan keterampilan mengubah awan dan hujan. Yang paling penting adalah menghujani banyak sampah. Saya sudah lama tidak makan siapapun. Jadi saya ingin menggigitnya, iblis Tianwu menyeringai, dan Xiaoyan langsung teringat 8 kepala dan 8 ekor wujud asli Tianwu yang pertama kali dilihatnya. Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan, Tianwu bergegas menuju Su Zuo dan Su Huai. Keduanya memandang Tianwu Si dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan buru-buru mundur ke parit Dewa Kekosongan. Dia juga mengendalikan Su Shenhao dan meledakkan sinar pemusnahan, dan lebih dari selusin sinar tiba-tiba melonjak menuju Tianwu. Konvergensi sinar pemusnahan begitu kuat sehingga bahkan Tianwu pun bergerak untuk menghindarinya. Lebih dari selusin dewa palsu terjalin dalam sekejap, dan ketika mereka saling memandang lagi,
mustahil untuk mengetahui di mana dewa palsu itu bersembunyi. Sungguh manusia yang cerdik, hanya berusaha menghindari raja ini. Tidak ada kesulitan di langit, tubuh asli diubah, dan aura unik manusia tidak dapat disembunyikan. Teknik seperti itu tidak berguna bagi saya, Iblis Tian Wu bergegas keluar, membidik salah satu kapal. Dia sepertinya bisa mencium bau babi gemuk yang bersembunyi. Langit tak ada gunanya, aku mencakar keras dengan 8 cakar tajamku. Su Shen sangat kejam hingga muncul bekas cakaran yang dalam. Tapi itu tidak sepenuhnya rusak. Begitu dia membuka pertahanannya, tekanan kuat datang untuk menekannya. Xiao Yan juga segera merasakan sesuatu, tetapi sebagian besar terfokus pada Tian Wu. Untuk mematahkan pertahanan Su Shen Hao, tenaga angin saja tidak ada gunanya. Hao Tian Thunder milik Xiao Yan memiliki efek terbaik. Dia segera meletakkannya di tangan Xiao Yan. Busur listrik Hao Tian Tianlei memenuhi sekeliling Xiao Yan, dan kemudian menuangkan semuanya ke dalam tombak pendek pemisahan bencana. Senior Tian Wu, saya di sini ingin melakukan yang terbaik untuk Anda. Xiao Yan membidik dewa virtual yang terkunci di langit, dan dengan keras tersapu oleh guntur-guntur Hao Tian. Kekuatan Hao Tian Tianlei dapat mengabaikan pertahanan, setidaknya materi Su Shen Hao saat ini. Tidak ada cara untuk menghentikan Hao Tianlei. Dengan suara gemuruh, kolom bencana menerobos pertahanannya dan menembus Su Shen Hao, menciptakan lubang yang cukup besar untuk masuk dan keluar. Xiao Yan memandangi lusinan kapal Void Shen Hao di langit, dan selalu mendapat firasat buruk. Situasi Taixu selalu jahat dan licik, dan sepertinya dia mundur dan kalah, jadi pasti ada konspirasi lain. Boom! Tepat ketika Xiao Yan hendak mengingatkan Tian Wu, Su Shen Hao sebenarnya sudah diatur dengan tertib di udara. Sebuah tanda yang sangat besar. Ada formasi lebah, iblis, Buddha, dan iblis yang tak kenal takut yang menyegel langit, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Diterangi oleh cahaya keemasan, Hao Tian Endless tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya, melainkan berubah menjadi wujud aslinya. Segera, tubuh aslinya tampak berubah menjadi batu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kenapa mereka mempunyai segel ini? Segel ini membutuhkan setidaknya transendensi tingkat keempat. Mungkinkah Sang Buddha melakukan kesalahan? Mohon segera pergi. Tian Wu memandang Xiao Yan di saat-saat terakhir dan berkata menggunakan jiwanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun Raja Iblis Tian Wu ini memiliki seni Kong Yu, kekuatan tempurnya terlalu lemah. Ini sesederhana menyegelnya. Mata anjing itu memecahkan segel ini. Xiao Yan melambaikan lengan baju dan jubahnya untuk membuangnya. Cahaya biru dari mata anjing itu segera hilang. Namun segel ini belum hilang, dan retakan tersebut masih berputar perlahan, menekan dan menyegel Tian Wu dengan cahaya keemasan. Membunuh 1000 pendekar pedang, bukan berarti batasannya tidak bisa dilanggar. Teriak mata anjing. Xiao Yan melihat sekeliling, dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Dilihat dari bangunan di sekitarnya, itu pasti benteng Taixu. Sekarang giliranmu membalas Su Shen-ku, kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk menemaniku. Setelah Tian Wu ditekan, sosok kosong muncul di atas kepala Xiao Yan, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak peduli apakah monster ini dibunuh atau tidak, tapi tidak ada makhluk sensi yang bisa selamat. Meminjam kekuatan sensi saya menerobos keabadian dewa. Makan sensi saya, telan sensi saya. Dia sebenarnya berencana menariknya ke sensi, tapi tangan saya juga gatal. Tanpa klon jiwa, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri.
tidak mudah menghadapi dewa abadi ini. Namun untungnya, kekuatan Suzuo terpengaruh oleh hujan dan telah melemah sampai batas tertentu. Hanya langkah ke-9, itu sudah merupakan rasa hormat terbesar membunuh Anda. Semut Sensi. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berhenti berbicara omong kosong dan melangkah maju dengan telapak kakinya, mengumpulkan kekuatan abadi yang agung. Itu berubah menjadi jejak kaki hitam sepanjang ribuan kaki dan langsung menuju Xiaoyan untuk menutupinya. Anda tidak akan dapat menangkap serangan acak apapun. Suzuo mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan.